wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan membacakan berita untuk hari ini, Senin 14 Juli 2025. Sari berita penting. Anaknya terseret kasus pembunuhan Brigadir Nur Hadi. Begini pengakuan ibu kandung Misri Puspitasari. Berita kedua. Kejari Tebu sita 2 bidang tanah pejabat di Sperindak Tebu terkait kasus Pasar Tanjung Bungur. Berita ketiga. Ditangkap Polresta Padang, marinir gadungan diduga melarikan anak di bawah umur. Berita selengkapnya. Brigadir Muhammad Nur Hadi ditemukan tidak bernyawa di kolam renang sebuah villa di Gili Trawangan pada tanggal 16 April 2025. Saat itu ia berada di lokasi bersama dengan 2 perwira, yaitu Kompol Impio dan Ibda HC. Keduanya awalnya melaporkan bahwa Nur Hadi meninggal akibat tenggelam. Namun keluarga korban mencurigai ada kejanggalan karena terdapat luka lebam di bawah mata dan tubuh korban. Merespon laporan keluarga, Polda NTB melakukan ekshumasi makam pada tanggal 1 Mei 2025 untuk melakukan autopsi. Hasil pemeriksaan mengidentifikasi bahwa korban mengalami penganiayaan sebelum meninggal. Autopsi mengungkap adanya luka pada dahi, resapan darah di kepala bagian depan dan belakang, luka robek di kaki kiri, serta patah tulang leher dan tulang lidah. Pada tanggal 18 Mei 2025, Kompol Impio dan Ibda HC resmi ditetapkan sebagai tersangka. Sehari kemudian perempuan berinisial M juga ditetapkan sebagai tersangka. Pada tanggal 27 Mei 2025, Kompol Impio dan Ibda HC mengalami sidang etik dan dijatuhi sanksi berupa pemecatan tidak dengan hormat. Mereka dinyatakan melanggar nilai-nilai moral dan perilaku sebagai anggota Polri. Sidang etik mengatakan bahwa perbuatan mereka tidak mencerminkan sikap, perilaku, dan nilai-nilai moral yang seharusnya dijunjung tinggi oleh anggota Polri, ujar Kabid Humas Polda NTB Kombes Muhammad Khalid. Keduanya juga dikenai sanksi penempatan di tempat khusus selama 30 hari. Dalam konferensi pers pada tanggal 4 Juli 2025, Arfi Samsun, ahli forensik dari Universitas Mataram mengatakan bahwa penyebab utama kematian Brigadir Nur Hadi adalah patah tulang leher. Pada saat terjadi kekerasan di daerah leher, yang bersangkutan masih hidup. Faktanya ada resapan darah dan resapan fraktur. Yang bersangkutan berada di air itulah yang mengakhiri hidupnya, jelas Arfi. Selain itu ditemukan juga lecet di dahi, resapan darah di bagian kepala depan dan belakang, luka sobek di bagian kaki kiri, dan patah tulang lidah. Kalau tulang lidah mengalami patah, maka lebih dari 80% penyebabnya adalah pencekikan atau penekanan area leher, tambahnya. Dikutip dari media lain, penyidik masih mendalami peran masing-masing tersangka. Mereka dijerat dengan pasal 351 ayat 3 dan 359 KUHP. Menurut Syarif, pasal 359 menggambarkan bahwa ada tindakan pemberian sesuatu kepada korban yang menyebabkan kondisi tidak wajar. Dari pasal 359 perannya tergambar tersangka memberikan sesuatu kepada almarhum yang menyebabkan almarhum mengalami kondisi yang bukan sewajarnya, jelasnya. Selain itu, pasal 351 ayat 3 dikenakan karena tindakan penganiayaan berujung pada kematian. Hingga kini para tersangka belum menjelaskan peran mereka secara rinci. Pengakuan mereka ke sana ke Gili Trawangan untuk berhappy-happy dan pesta, ungkap Syarif. Berkas perkara kasus kematian Brigadir Nur Hadi kini telah dinyatakan lengkap dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi NTB. Sumber berita, kenali inspirasi. Nama Misri Puspitasari belakangan menjadi sorotan publik usai dirinya ditetapkan sebagai salah satu dari 3 tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Muhammad Nur Hadi, anggota Propam Polda NTB. Peristiwa tragis itu terjadi di salah satu villa mewah di Gili Trawangan, Lombok Utara. Pada tanggal 16 April 2025, Misri diketahui
baru berusia 23 tahun. Sebelum merantau jauh, ia merupakan warga RT 20 Desa Mendalu Darat, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Lita Krisna, ibu kandung dari Misri Puspitasari, mengaku terkejut dengan kasus yang menyeret anaknya atas kematian Brigadir Nur Hadi. Ia tak yakin anaknya bisa terlibat dalam kasus tersebut. Lita mengaku anaknya merupakan sosok yang baik di mata keluarganya. Dia menjadi tulang punggung keluarga sejak ayahnya meninggal dunia pada tahun 2022 silam. Sebagai putri sulung, dia membiayai 5 orang anaknya. Dia membiayai adik-adik sekolah. Memang tulang punggung keluarga, katanya kepada awak media kemarin. Saya sempat sangat terkejut mendengar anak saya terseret dalam kasus ini. Saya merasa tidak yakin anak saya terlibat. Saya merasa anak saya dipojokkan dalam kasus ini, ujarnya kepada media dengan nada sedih. Dia mengaku yakin 100% anaknya tidak terlibat. Bahkan dia menyebutkan anaknya itu dijadikan kambing hitam oleh orang lain yang berbuat. Aku yakin hati seorang ibu itu yakin 100% anaknya tidak terlibat. Tapi ya, ini kekuasaan orang kaya atau pejabat, memang kalah orang miskin, memang terzolimi. Kalau ibarat bahasa Jambi, lempar batu sembunyi tangan, bebernya. Anaknya seorang diperlakukan sebagai pelaku utama dalam kasus ini, kata Lita. Dia ditangkap dan ditahan lebih dahulu, sedangkan 2 tersangka lainnya yaitu Kompol Imade Yogi Purusan Utama dan Imade Harus Chandra sempat tidak ditahan dalam alasan kooperatif. Sumber berita Jambi Update. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.